Shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh bersekutu bersama dalam momen yang indah. Karena hari ini kembali kita memperingati, mengingat kembali akan pengorbanan Kristus. Mengingat Dia mati, disalibkan bagi kita, untuk membawa kita dalam suasana mengingat kembali kematian Kristus. Mari kita lihat dan kita saksikan video yang ada.
mengingat kembali tentang kematian Kristus. Perjalanan dimulai dari Getsemani sampai ke Kalvari. Jangan lupakan Getsemani, karena di situ awal dia mengalami pergumulan yang berat sampai ke Kalvari. Dengan mengingat itu, kita percaya dalam setiap pergumulan kita, Dia selalu ada dan Dia mengerti apa yang kita alami. Mari kita masuk dalam saat teduh secara pribadi. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk rahmat-Nya, anugerah-Nya menebus setiap kesalahan kita. Kasih ya Tuhan. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari kita angkat pujian. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah tidurnya, agung nama-Mu. Suci, suci, Kau kudus tersungkur di depan tata-Mu, menyembah kota-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah Jumat Agung ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada Jumat Agung ini terambil dari Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jemaat, silakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Mari masing-masing kita mengaku setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bagi kita yang mengaku dosa-dosa kita, Allah adalah setia dan adil. Dia akan menghapuskan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Mari kita akan pujian karena pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah ada kepadamu, Yesus.
Saya undang jemaat berdiri, bersama-sama kita akan mengucapkan amanat hidup baru. Amanat bagi kita yang sudah ditebus oleh Kristus, hidup di dalam firman-Nya. Mari sama-sama kita bacakan Ibrani 12 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelencong, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian amanat hidup baru. Mari sebagai umat Tuhan kita berjalan terus di dalam hidup yang baru. Mari kita angkat pujian, ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, begitu besar
Tuhan kasih, ingat kasih-Nya yang mengubah hidup, ingat lukanya yang menebus kita. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau dibawa, dimulai dari Getsemani. Dari Getsemani memimpin kita ke Kalvari. Pimpin ke Kalvari. Mahkotailah Raja mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Bapa di dalam surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Saat ini kami memperingati kematian Tuhan Yesus di hari Jumat yang agung ini. Di Taman Getsemani lah segala pergumulan, segala doa, segala persiapan untuk menghadapi penderitaan sampai akhirnya ke Golgota di Bukit Kalvari. Karena engkau mengalami kemenangan karena pergumulan di dalam doa di bukit di Taman Getsemani. Saat ini Bapa, hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali, bahkan meneguhkan kami kembali akan kasih Tuhan yang luar biasa.
Sebab itu Bapa, hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat merayakan Jumat Agung bagi kita semua. Dan hari ini dengan tema jangan lupa Getsemani. Mari bersama-sama kita membuka Markus 14. Markus 14 ayat 32. Markus 14 ayat 32 sampai dengan yang ke-42 berkata demikian. Di taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Kata Yesus, katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Sesudah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang kalau kita mendengar ini tentang Getsemani, itu satu tempat yang memang luar biasa, sangat penting bagi Yesus dan juga sangat penting bagi kita sekalian. Apa yang sedang terjadi di Taman Getsemani? Yang pernah kita melihat bahwa Yesus di dalam perjalanan yang akhirnya nanti menuju Kalvari, menuju Golgota, disalibkan, mengalami pergumulan yang cukup berat. Sehingga di Getsemani lah sebetulnya dia datang untuk berdoa dan mengajak para murid. Dan kita melihat yang pertama, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Ketika mengajak para murid suruh duduk di sini, aku berdoa, sementara aku berdoa. Kemudian yang membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kemudian kita melihat bahwa ketika mau ketiganya, ini ketiga yang lebih dekat dibandingkan murid yang lain, dia katakan, "Ku sangat takut dan gentar, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Jadi Taman Getsemani inilah kita melihat bahwa ungkapan Yesus sangat takut dan gentar, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi kita lihat ada pergumulannya sangat berat. Kalau kita masih juga pernah mengalami ada ketakutan, mungkin kita pernah mengalami kegentaran dan sangat sedih, kita pernah dihadapkan dengan situasi seperti itu. Hati sangat sedih, seperti mau mati rasanya, ada pergumulan yang cukup berat.
sangat sedih, mau mati rasanya, dan ada ketakutan dan ada kegentaran. Pernahkah kita mengalami ketakutan dan kegentaran? Siapa itu pengalaman kita bersama sebagai sama manusia? Kadang-kadang menghadapi bulan, tekanan, atau menghadapi masa depan, ada ketakutan, ada kegentaran, kadang menghadapi bahaya, sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dibayangkan kalau istilah seperti mau mati rasanya, kira-kira seperti apa ya? Itu sulit dibayangkan. Berarti ada situasi yang amat sangat sulit, yang tidak terbayangkan, seolah tidak jalan keluar. Kadang ada saat kita juga merasa sedih, seperti mau mati karena pergumulan sangat berat, bingung harus minta kepada siapa, bingung mau bergumul tolong pada siapa, mau cerita kepada siapa. Kita tidak punya kekuatan sehingga sangat sedih dan mau mati rasanya. Kadang-kadang lagi berhadapan sakit penyakit yang terus menggerogoti sampai hari tua kita, kadang bingung, sedih. Orang lain yang bisa mendorong, mendoakan, tapi kita sendiri yang merasakan betapa sakitnya luar biasa, seolah tidak ada pertolongan. Sudah berdoa, tetapi ini belum lepas juga, seperti mau mati rasanya. Ini Yesus pun sudah alami ini, sehingga ketika kita mengalami kedukaan, kesedihan, kita ingat Yesus sudah mengalami itu di Taman Getsemani. Kemudian katakan kepada muridnya lagi, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Jadi suruh tinggal, berjaga-jaga, berdoa, berjaga-jaga, mengingat situasi, minta kekuatan pertolongan Tuhan. Kemudian kita melihat yang ketiga, dia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Ya. Merebah, jadi Yesus kita melihat bahwa berdoa, tapi juga ada waktu dia sampai merebahkan diri. Berdoa saking tidak sanggup, saking tidak kuat, betapa beratnya beban. Pernahkah kita berdoa sampai akhirnya Tuhan sadari, berduduk, sampai berlutut, sampai kita baring ke lantai. Berdoa, saking beratnya pergumulan. Merebahkan diri ke tanah dan berarti apa? Itu betapa beratnya luar biasa. Ada saatnya kita juga mengalami yang amat sangat super hiper berat, gitu ya. Kita nggak sanggup lagi. Sampai doa, Tuhan mau bagaimana lagi ini? Sudah berdoa Tuhan tolong saya, sampai kita rasa nggak sanggup. Kita merebahkan diri di tanah atau di lantai. Tuhan tolong, cuman bisa katakan Tuhan tolong, karena tidak sanggup lagi. Merebahkan Yesus sudah berdoa pergumulan sampai merebahkan diri karena tidak sanggup lagi. Dan berdoa, terutama dalam siapa itu? Berdoa. Kemudian berikutnya dalam sekian zaman bahwa Yesus kembali mendapati ketiganya tidur. Jadi tadi ya yang dibawa Petrus, Simon, Yakobus, ternyata masih tidur lagi, masih tertidur. Mengapa tertidur? Saking mereka juga mengalami kelelahan, beban mental, fisik mereka juga pergumulan sangat berat. Mereka bingung juga, ada ketakutan mereka alami itu, sehingga mereka tidak sanggup. Begitu lelahnya sampai tadi suruh berdoa, tapi akhirnya tertidur saking tidak sanggupnya. Sehingga Yesus katakan, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Mungkin selama 24 jam Tuhan minta kepada pendengar hanya 1 jam berdoa saja, tetapi rupanya tidak sanggup saking lelahnya. Ada kalanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan sangat berat, kita saking lelahnya dengan pergumulan sampai kita tidak sanggup untuk berdoa. Akhirnya ketika doa Tuhan tolong, lalu tertidur blok, saking bingung, saking tertekannya. Inilah juga para murid mengalami ini. Ketika Yesus suruh berdoa, mereka nggak sanggup karena mereka mengalami kelelahan yang luar biasa. Kemudian poin berikutnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini Yesus ulang-ulang ya,
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi doa itu bukan saja waktu kita ada pergumulan, tapi dalam segala situasi kita berdoa, mempersiapkan diri supaya kita kuat menghadapi apa? Menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan ke depan. Sehingga kalau kita di awal banyak berdoa, baca firman Tuhan, itu menguatkan kita, mempersiapkan kita, itu modal dasar kita menghadapi pergumulan dan tantangan. Jadi kalau kita kuat menghadapi tantangan, doa itu setiap hari. Doa itu kan tidak harus selalu duduk diam, kadang sambil setir, sambil duduk, juga ditambah sambil masak. Kemukakan dalam setiap saat, setiap waktu. Ada waktunya doa kita betul khusyuk, berlutut, berdoa sambil berbaring di tanah. Tapi ada waktu dalam segala situasi, kondisi, kita bisa berdoa. Supaya kita kuat, iman kita kuat. Pikiran kita juga kuat, mental kita kuat, sehingga ada tantangan apapun juga, pergumulan apapun juga, kita bisa kuat berdiri. Mengapa para murid gagal menghadapi cobaan? Akhirnya lari tadi menyangkal ketika ada cobaan dan tantangan. Karena ketika Yesus berdoa, murid tidur. Ketika murid tidur, Yesus berdoa. Yesus bisa tahan, menang akhirnya, mengalami kemenangan. Karena doa di Taman Getsemani. Seringkali kita gagal dalam hidup ini seperti para murid, karena mungkin gagal juga di dalam berdoa. Walaupun akhirnya para murid Tuhan pulihkan. Kemudian setelah mengatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi doa itu kekuatan khusus menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, pergumulan apapun juga, intimidasi, fitnah, segala sesuatunya. Lalu kembali ketiga kalinya dan berkata, akhirnya apa? Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Nah sini setelah Yesus bergumul di dalam doa di Taman Getsemani, akhirnya apa? Dia siap, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi pergumulan dari awal, dalam doa, terus doa untuk menghadapi Bukit Kalvari, menghadapi Golgota. Yang awalnya Yesus, aku sedih seperti mau mati rasanya. Tapi akhirnya setelah mengalami pergumulan Taman Getsemani, doa, maka akhirnya apa? Cukuplah. Orang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi sudah siap menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Jadi kita melihat mengapa Taman Getsemani begitu penting bagi Yesus dan nanti bagi kita semua juga ya. Karena di Getsemani itulah Yesus bergumul, Yesus berdoa. Dia mencari penghiburan, mencari ketenangan di saat yang sulit. Dia mencari ketenangan. Jangan lupa Getsemani. Dia doa di Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani inilah dia merasakan kesakitan, rasa kesedihan, tempat dia dikhianati, tempat dia ditangkap. Inilah Taman Getsemani. Dan terutama tempat Yesus berdoa, mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan di Bukit Golgota, sehingga dia sudah mengalami kemenangan. Karena apa? Karena doa. Di Taman Getsemani adalah tempat bergumul, tempat berdoa, sehingga mengalami kemenangan, siap menghadapi tantangan, bahkan siap menghadapi kematian. Karena inilah, jangan lupa Getsemani. Sebab itu, kita kuat menghadapi kemenangan. Jadikan hidup kita sebagai Taman Getsemani. Jadikan rumah kita sebagai Taman Getsemani. Jadikan kamar kita sebagai Taman Getsemani. Itulah tempat kita bergumul, berdoa supaya apa? Kita mengalami kemenangan. Tanpa doa, tanpa berdoa pada Tuhan, kita akan mulai kekalahan, tidak siap, tidak kuat, dan akhirnya kalah. Seorang teolog mengatakan, bahkan itu yang sering saya ungkapkan berulang-ulang dan beberapa kali khotbah. Banyak doa, banyak kuat. Sedikit doa, sedikit kuat. Tidak doa, tidak kuat. Berapa yang lalu saya ditelepon oleh jemaat yang lama gitu ya, lama sekali beberapa orang. Dia hanya katakan, Ibu,
Terima kasih banyak. Saya ingat Ibu katakan dalam khotbah di gereja, kalimat Ibu katakan, banyak doa, banyak kuat. Sedikit doa, sedikit kuat, tidak doa, tidak kuat. Itu jadi pegangan saya, firman Tuhan. Bahwa ketika saya banyak berdatang pada Tuhan, kita disiapkan, ditolong oleh pergumulan tantangan sangat berat. Saya punya tugas sangat berat, orang yang katakan. Tapi saya bisa kuat, karena saya berserah, berdoa. Banyak doa, saya banyak kuat, karena penyerahan saya kepada Tuhan. Sebab itu apa? Dan hadapi memperingati Jumat Agung ini, jangan lupa Getsemani. Jangan lupa berdoa. Terus menerus doa, setiap saat, setiap waktu doa. Karena doa adalah kekuatan kita mempersiapkan menghadapi tantangan. Doa, Tuhan berikan kekuatan bagi kita menghadapi pergumulan, tantangan apapun juga. Yesus berhasil sampai ke Taman Kalvari. Dari Taman Safari ke Bukit Kalvari, Bukit Tengkorak, Yesus menang. Kenapa? Inilah persiapan di Taman Getsemani. Doa. Jadi kalau kita ingin menang, jadikan hidup kita sebagai Taman Getsemani, sebagai doa. Jangan lupa Getsemani. Apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita, jangan lupa Getsemani. Yesus dikhianati. Kita juga mungkin kita pernah, bahkan mungkin sering dikhianati. Hati kita terluka, hati kita sakit. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah mengalami lebih dahulu. Apa yang kita alami, segala luka, segala sakit, datang pada Yesus yang sudah menang ke Taman Getsemani sampai ke Kalvari. Segala sakit, luka kita dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Getsemani ini persiapan menghadapi penderitaan dan kematian. Ada sesuatu di Getsemani, sesuatu auranya itu kuat untuk berdoa. Sebab itu, jikalau kita suntikan hidup kita sebagai Taman Getsemani masa kini, pasti ada kekuatan, ada kemenangan. Masalah akan kita hadapi. Ada banyak mungkin bukit tengkorak-tengkorak masa kini. Kadang membuat kita menderita, membuat kita susah. Tapi ingat, Taman Getsemani, taman doa dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan, mengingatkan firman Tuhan, dan mengingat kita bahwa Yesus sudah menang di atas Bukit Golgota. Sehingga kita pun pasti mengalami kemenangan. Segala luka, sakit hati, pengkhianatan, Tuhan pulihkan hidup kita. Dan kita melihat bahwa poin yang penting lagi, ketika dalam masa yang begitu sibuk luar biasa, dan Yesus ambil waktu berdoa sendiri, menyepi. Di saat menyepi itulah ada sepi di tengah kesepian, sunyi di tengah kesunyian. Jadi ada waktu kita merasa begitu sendirian, merasa kesepian, merasa kesunyian sendiri, seolah tidak ada yang dapat mendampingi, menolong kita. Ada pergumulan masa kita tidak harus curhat kemana. Di sini Yesus curhat pada Bapa di surga, di Taman Getsemani. Dia berdoa, dia menyepi. Jadi ada waktunya kita memang perlu menyepi, perlu sendiri khusus berdoa. Ya. Doa sendiri, menyepi, itu kekuatan kita. Sehingga kita bisa mengatasi kesepian, kesunyian. Sehingga kita katakan, Tuhan saya kesepian, Tuhan saya mengalami kesunyian. Karena Tuhan sendiri mengalami kesepian, kesunyian, kesendirian, Tuhan juga pulihkan dan tolong kita. Mulai dari mana? Getsemani. Ada sakit, ada luka, bahkan dipermalukan. Jadi sebetulnya Tuhan dipermalukan luar biasa, diremehkan, direndahkan. Waktu dia disalib betul-betul dipermalukan. Dia tidak berpakaian sama sekali sebetulnya. Dipermalukan, dihina luar biasa. Kalau sekarang disalib ada tertutup bawahnya, itu karena sisi etika ya. Itu dipermalukan, difitnah. Ada waktunya kita mengalami juga dipermalukan, difitnah sedemikian rupa. Kita terluka. Kadang kita juga dijual.
Tetapi kita lihat bahwa Yesus mengalami itu, dipermalukan sehingga rasa malu kita ditanggung Yesus di atas kayu salib. Sebab itu, abang kita alami dalam bentuk apapun juga, ingat, jangan lupa Getsemani. Yesus sudah menang menghadapi itu semuanya. Yesus bergumul, berdoa, mempersiapkan di taman Getsemani, dan akhirnya mengalami kemenangan. Jadi mungkin punya banyak masalah, lebih besar dari lautan, lebih besar dari gunung, tapi ingat, Tuhan pun sudah membelah laut. Maka Tuhan pun pasti membelah masalah kita. Tuhan pasti membelah sakit kita. Tuhan membelah luka kita. Yang penting apa? Jangan lupa Getsemani. Ya. Taman Getsemani inilah Yesus berdoa, mengalami kemenangan, dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, sehingga jangan lupa Getsemani. Sehingga di hari Jumat Agung ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Ingat apa? Jangan lupa Getsemani, jangan lupa berdoa. Jadikan hidup kita sebagai taman Getsemani. Jadikan kantor kita sebagai taman Getsemani, kamar kita, rumah kita, hati kita, mental kita, jiwa kita sebagai taman Getsemani, di mana kita terus hidup di dalam doa, mohon pertolongan kekuatan Tuhan. Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa di taman Getsemani ke Kalvari. Dia persiapan doa luar biasa, minta kekuatan pertolongan, sehingga akhirnya dia mengalami kemenangan. Dan biarlah hari ini kita memperingati Jumat Agung ini, memperingati kematian Tuhan Yesus, juga ingat memperingati kemenangan kita, memperingati bahwa ada banyak Getsemani dalam hidup kita. Jadikan hidup kita sebagai taman Getsemani, maka kita akan mengalami kekuatan, kita akan mengalami pengenangan menghadapi pergumulan apapun juga. Mungkin sudah berulang kali kita merayakan Jumat Agung, bahkan sebentar akan mengalami Paskah. Ingat, dari Jumat Agung ke Paskah, dari Getsemani ke Bukit Kalvari, dari Getsemani ke Bukit Tengkorak, ada banyak pergumulan yang luar biasa, tapi Tuhan mengalami kemenangan. Sehingga kita pun juga, selain mengalami kemenangan, datang pada Sang Pemenang, datang pada Yesus yang bangkit, datang pada Yesus yang menang, yang sudah mengatasi penderitaan. Sehingga apa? Dia keluar sebagai pemenang, bangkit dan hidup. Maka kita juga akan mengalami kemenangan, bangkit dan hidup. Yang penting apa? Jangan lupa Getsemani. Ingat itu, jangan lupa Getsemani. Jadikan hidup kita sebagai taman Getsemani. Amin. Dan saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Ingat, waktu kita melakukan perjamuan kudus ini sedang mengingat, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan mati bagi kita. Kita rayakan penderitaan dia, pengorbanan dan kasihnya bagi kita. Sehingga perjamuan kudus ini berarti menyatakan bahwa Yesus sudah menang, sudah bangkit, sudah mati bagi kita. Sehingga dengan demikian, bagi kita yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita harus hidup selayaknya anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, sehingga kita juga mengalami kebangkitan. Dan perjamuan kudus ini berlaku bagi yang sudah sidi atau baptis dewasa. Sebab
Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini menjadi peringatan bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami makan dan minum perjamuan kudus. Tuhan tolong menguatkan, meneguhkan oleh perjamuan kudus ini, bahwa Yesus sudah mati, bangkit dan menang, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang dalam hidup ini, yang selalu bangkit di tengah keterpurukan dan selalu hidup menghadapi berbagai macam tantangan apapun juga. Terima kasih Bapa, terpuji namamu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya sudah tersedia bagi kami. Bersama-sama makan roti. Mari bersama-sama kita minum anggur.
Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus yang memberitakan kematian Yesus sampai bangkit kembali. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur atas menikah diteguhkan, dikuatkan kembali, diingatkan kembali lewat perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu aku puji terus seumur Jemaat yang terkasih, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, apa pesan utamanya tadi? Jangan lupa Getsemani. Getsemani itu bisa di rumah kita, di kamar kita, di pekerjaan kita. Getsemani membuat kita kuat untuk menghadapi tantangan. Sama seperti Kristus, Dia sudah menang dalam pergumulan di Getsemani sampai puncaknya kemenangan di Golgota. Dan nanti kita akan merayakan kebangkitan Dia, Yesus Tuhan kita. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Nas persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kasih sayang Tuhan mempersembahkan diri bagi kami. Dan Tuhan memberikan kami kesempatan juga untuk berkarya bagi pelayanan, berkarya bagi kemuliaan Tuhan melalui harta kami, melalui berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau membawa itu untuk memuliakan. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami di setiap usaha dan pekerjaan kami, dan kami bersyukur melalui pelayanan kami dari persembahan kami ini menjadi alat Tuhan secara khusus di GSI Alpha Omega. Berkati para penatua di dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengiringi persembahan, kita akan pujian Hari Terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Ada yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku terluka, walau jiwaku tergoyahkan, ingat tangan Rohmu yang
ku bertahan, kekuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan kita. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau jiwa hentikan roh yang memberi penghidupan, akan ku salib, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuat, teguhkan imanku. Hey, Tuhan. Yang kencang, jemaat yang terkasih. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. 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 Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini hari terbaik. Coba lihat kiri kanan. Wah, hari terbaik. Berikan salam kiri kanan. Hari terbaik untuk kita semua. Haleluya. Ya, mari bersama dengan sepanjang gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengaku iman percaya kita, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh menikmati perjamuan kudus, semeja dengan Tuhan, semeja dengan umat Tuhan. Di tengah-tengah kami bersekutu, ada saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami tetap berdoa untuk Pak Gente yang masih dalam perawatan dan pemulihan. Kami bersyukur hari ini Pak Gente boleh ada bersama-sama dengan kami. Kerinduannya juga untuk bersekutu bersama dengan kami umat Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan Pak Gente. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan menjadi alat pemulihan bagi Pak Gente. Kami juga berdoa untuk Ibu Susan bersama dengan anak-anak dan mantu. Berkati ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesabaran mendampingi Pak Gente. Tuhan memberkati keluarga ini. Kami juga tetap berdoa untuk bertua dari Pak Glenn dalam perawatan dan pemulihan. Kiranya tangan Tuhan juga memberikan pemulihan bagi mertua Pak Glenn. Berkati Pak Glenn, istri dan anak-anak. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin di antara kami ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya tangan Tuhan juga menjamah dan memberikan pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, apapun pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan sehingga jemaat-Mu dapat bekerja dengan baik, dan melalui itu mereka dapat menafkahi keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, mereka yang masih kecil, yang masih balita. Tuhan berkati mereka agar terus bertumbuh dengan sehat, dan kiranya mereka menjadi anak-anak yang hebat. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka agar mereka menempuh pendidikan yang baik. Mereka dengan tekun belajar sehingga mereka mencapai cita-cita mereka. Bagi yang sedang berusaha mencari pekerjaan, Tuhan tolong berkati mereka agar mendapatkan pekerjaan yang baik. Kami berdoa buat adik-adik kami mahasiswa teologi. Tuhan berkati mereka agar mereka terus dengan tekun mempersiapkan diri mereka juga untuk nanti masuk di dalam pelayanan, menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berkati mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia. Tangan Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan bagi mereka. Iman mereka tetap teguh. Mereka menjadi tiang doa bagi keluarga dan tiang doa bagi gereja. Kami berdoa ya Tuhan, kami serahkan kami para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, semua pelayan-pelayan, pemain musik, multimedia, soundman, kami semua yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Urapi kami, berkati kami, untuk kami terus melayani dengan baik. Hamba-Mu Ibu Gembala, berkati, berikan hikmat dan kesehatan di dalam membimbing dan mengarahkan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kiranya kami terus sehati sepikir demi perkembangan pelayanan, demi pertumbuhan jemaat. Kami berdoa untuk jemaat untuk terus giat di dalam mengikuti setiap aktivitas ibadah maupun doa bersama. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya bangsa kami tetap aman dan damai. Pemerintah kami mengambil langkah-langkah yang bijak mengatasi situasi ekonomi, situasi yang tidak menyenangkan bagi kami. Tuhan tolong. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk situasi perang saat ini di Timur Tengah. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kedamaian bagi pemimpin-pemimpin yang sedang bertikai, agar tercipta kedamaian di sana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan kami secara pribadi, apapun itu ya Tuhan, kami mau bawa di hadapan Tuhan.
seperti Yesus Tuhan kami membawanya di Getsemani. Kiranya kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi ingat, jangan lupa Getsemani. Tetap bertekun di dalam doa, menyerahkan setiap pergumulan kami kepada kita semua di hadapan Tuhan, dan Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita akan pujian menjulang nyata atas bukit Karmel. Menjulang nyata atas bukit Karmel, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh batin sang pendengar ke arah cahaya kasih yang bagai belak yang kanan melindungi di ufuk timur pagi salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat yang berkenan, membuat dosa yang tak terberi, ilmu cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Karmel. Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat duduk, silakan duduk.